guys, balik lagi bersama gue Skidward. Di dapur bicara di sini gue bakal ngobrol sama Benda Hook. Halo Bang, apa kabar? Apa kabar Bang? Baik. Apa kabar Bang? Baik. Ya Bang. Sehat Bang? Baik. Gue dengar bakal keluar single baru nih Bang. Ya, kita emang lagi garap single baru, single akustikan. Kebetulan di masa pandemi kan kita nggak bisa main full distorsi. Jadi kita garap akustikan dan kebetulan kita dapat endorse. Kita di endorse sama gitar akustik RMG. Pas sesuai temanya, terus kebetulan gue ada materi memang yang belum terselesaikan. Nah akhirnya begitu dimasukin konsep dengan akustik ini bisa masuk, dan akhirnya gue selesaikan materinya, terus gue bawa komposisi, terus kita aransemen bareng-bareng dengan abang-abang ini, dan berhasil lagu ini kita selesaikan gitu dengan aransemen yang manis. The Hook ini Bang, arti The Hook apa sih Bang? The Hook itu dulunya namanya Kapten Hook. Kapten Hook. Ya, terus jalan sekian lama disersi, akhirnya kapten ini dibuang jadi The Hook. The Hook itu apa? Kalau perumahan kan di tikungan. Iya benar. Di tikungan Bisa dijual. Justru orang banyak yang ngincer The Hook. Di Hook itu banyak yang ngincer gitu kan, tanahnya lebih luas. The Hook itu maksudnya kayak gini apa ya? Kita berharap dengan karya-karya kita tuh mudah nyantol di telinga pendengar. Ya gitu juga berusaha menciptakan lagu dengan hook yang easy listening dan gampang diterima orang banyak, walaupun musiknya rock gitu. Tetap dengan pengemasan yang Alirannya The Hook ini rock sih ya Bang. garis besarnya rock. Sekarang kita lebih mengarah ke arah heavy rock atau yang modern heavy rock, ke arah new metal. Cuma tetap kita nggak buang rasa ini rock rasa Indonesia lah. Tetap ada influence-nya dari rock and roll-nya ada, dari aliran kerasnya ada, ya kan. Tapi tetap alurnya aja. Tetapi tetap kita memperhatikan harmonisasi dan gimana ya, berusaha membuat lagu tuh, idealisme kita gimana caranya membuat karya yang bisa diterima orang banyak walaupun musiknya rock gitu. Itu pasarannya sekarang. Ya kita nggak ngikut pasar juga sih. Dan katanya kan keluarin lagu baru nih. Lagu barunya itu uniknya apa nih dari lagu-lagu sebelumnya? Yang pertama pastinya ini lagu akustik banget, kita garap full akustik, bahkan pakai kajon. Dari mulai gitarnya, bassnya pun akustik full. Kita juga take-nya semua rekamannya akustik banget, dan temanya ini ibaratnya biasa kita main lagu keras, terus kita main akustikan, dan temanya ini nongkrong gitu. Emang bener-bener buat lagu nongkrong, buat berkumpul, menanyakan kabar teman. Uniknya di situ, ini pertama kalinya kita ngeluarin lagu yang bener-bener khusus spesial akustikan, yang didukung dengan endorse gitar kita. Kita kan udah banyak nih ngobrol Bang. Biar teman-teman dapur bicara nih bisa tahu nih siapa aja abang-abang ini megangnya apa aja, bener nggak sih? Ya. Dari abang dulu dah. Kalau gue sendiri sebenarnya gue cuma tukang megangin mic sih sebenarnya. Vokal ya. Iya. Tukang megangin mic sambil teriak-teriak. Katanya vokalis, kerennya mau begitu. Kalau ini siapa lu, Ndre? Siapa lu? Tukang bass. Ini. Coba kameranya arahin di sini. Lihat abang-abang ganteng ini. Lu main apa lu, men? Gua main gitar, belajar gitar lah. Jangan main gitar, ini Andre nih. Itu Saya Teddy, main gitar juga asik. Megangin gitar. kalau ini baru nih. Anak baru nih, lagi kita pelonco nih. Iya. Lagi dibully. Kalau gua di sini anak bontot ya kan. Gua Andre kedua. Andre juga. Andre-nya ada dua. Andre-nya ada dua. Uniknya di sini ada dua gitu kan. Samaan, namanya samaan. Bener. Kalau gua tukang kumpul, security. Gua ajon. Ini The Hook ini Bang, mulai berdiri dari kapan sih Bang?
apa personilnya tetap ini aja atau berganti-ganti? The Hook ini mulai bergerak tahun 2004 dan 2005 resminya jadi dan berjalan sampai sekarang sekitar udah 16 tahun ya. 16 tahun. Ya tapi personilnya ganti-ganti. Ya inilah personil The Hook yang sekarang. Yang sekarang kami bergerak bersama dari nol lagi tapi tetap dengan nama The Hook, berkarya dari sini gitu kan. Dan sekarang orang-orang inilah yang memperkuat The Hook dan akan maju berkarya gitu kan ke kancah musik. Kami kembali lah ibaratnya, makanya ini kami namakan The Hook Survive gitu. Kami survive dan semoga sih tetap seperti ini berjalan terus. Amin, amin. Kalau kesannya nih Bang, selama The Hook yang baru ini, yang survive ini, yang apa sih kalau kesannya Bang? Banyak. Kalau kesah ya banyak ya, namanya band. Iya. Yang namanya pemikiran beda, Yo. ya, terus beda pendapat juga, egois itu yang penting tuh. Konflik sih pasti ada, adu mulut ada. Yang Gitu penting kan. begini, mengemas satu perbedaan dalam satu senyuman gitu. Yang susah tuh gitu. Betul nggak? Gue orang bijak sekarang ngomongnya. Iya, karena apa ya? Setiap perbedaan jangan satu smile itu yang susah Pak. Kadang-kadang yang mengalahkan smile itu ego. Jadi gontok-gontokan gak ada ngalah. Benar. Masih idealis lah Bang ya. Bukan idealis, enggak. Perbedaan pendapat, adu argumen itu pasti ada. Itu wajar sih. Karena gini, ini band itu kayak rumah tangga sih sebenarnya. Jadi kayak orang nikah, tapi juga sama kayak orang pacaran, bikin capek hati memang, karena bikin capek hati. Satu lagi semangat, satu tiba-tiba kendor nih, kan istilahnya ya. Aduh, ada yang cuma gara-gara satu orang bikin bad mood semua gitu kan, harus ada yang ngejaga. Jadi kayak keluarga nih, ada yang berperan tiba-tiba harus menjadi orang tua, tiba-tiba harus jadi penengah, ada yang harus ngalah, satu lagi keras, satu harus lembek ya. Ya udah kayak orang rumah tangga. Kalau Saling nutupin lah iya, ya. karena tim kan harus tim kan. Bener. Kalau nggak gitu kan ya pasti personil ganti-ganti terus. Ntar ada kalanya mungkin gue beda pendapat ribut sama Andre, ya kan. Ada kalanya gue sama si Jai atau mungkin sama si Teddy, ya kan. Sering ngomong begini. Ya itu komunikasi sih yang penting sih. Selama lu berkarir Bang, enak gak enaknya tuh pas manggung apa Bang? Enggak dikasih makan. Oh enggak ya? Enak-enaknya apa ya? Kadang ya apa aja ya enaknya? Kalau gue sih gue bawa enjoy ya, gue berusaha buat menikmati apa yang ada di situ. Mengenai ya sound system apalah gear gitu, gue berusaha menikmati dimanapun tempat, gue coba menikmati hal itu. Persetan dengan lo mau anja, gue mau gimana ya, ini gue gaya gue, lo mau ngomong apa ya di belakang pantat gue lah, gue main persetan gitu. Lo boleh kritik gue tapi lo nggak bisa merubah gue. Tadi nggak ngerugiin lu ya? Yo, Iya. ini cara main gue begini, Bener. lo nggak bisa protes. Sorry, kita nggak sejalan. Ya itu enak-enaknya kan ada juga yang kadang kita dapat panitianya enak, kadang semuanya udah enak, taunya soundnya nggak enak, ada yang soundnya enak, apa yang enak. Tapi apa ya, semua itu kan Dinikmati. ukiran membatik ya, itu terukir semua di sejarah kita ngalamin. Jadi nanti kita bisa punya cerita lah buat nanti gitu. Dan itu ngasih kita pelajaran juga, oh ya kalau suasana begini, kalau keadaan begini kita harus gimana. Yang utama tuh antar personil dulu kita kompakin, ya kan, nanti ngadepin kayak apa di depan tuh ya bisa terlewati sih, gitu aja. Komunikasi sama pererat, karena kita kan hubungan kekeluargaan. Sebab kalau bikin band cuman hubungannya kerja, ya kan, ya cuma sebatas kerjaan. Jadi lu datang cuma untuk kerja, selesai pulang, nggak ada koneksi lagi berbicara dari hati ke hati, karena kan kita keluarga. Jadi kita nggak cuma kenal di jam latihan, datang studio, main, udah kelar pulang, nggak ada ngobrol-ngobrol. Jadi nggak ada pengenalan sesama personil, gitu kan ya. Ya enak gak enaknya ya banyak, cuman kita nggak terlalu gimana Pusingin ya? Heeh. Biarin aja. Kita nikmatin aja gitu ya.
sama ini kan lu ada label nggak sih bang? Apa lu berjalan sendirinya atau Untuk saat ini kita belum ada label, belum punya produser. Kalau ada yang mau produserin kita sih, kita nggak nutup kemungkinan kita ngebuka diri juga, tapi kan kita harus lihat juga seperti apa penawarannya, tidak merugikan kita sama ya. Karena ya memang dulu dari label juga, kita juga sempatkan dulu di ngerilis single kompilasi di Lok Zelebur, pernah juga kita kebetulan Dok ini juga jebolan dari Gudang Garam Rock festivalnya Lok Zelebur dulu gitu kan, dan kita ya udah pernah tampil di TV juga, udah rilis album juga, cuman karena waktu itu kami mengalami kekecewaan kepada beberapa major label yang kami merasa dirugikan dalam masalah dalam masalah royalti apa segala macam. Akhirnya di situ kami jadi trauma, bukan sih semacam traumatis atau rasa tidak percaya gitu kan. Oh, kita yang kerja capek-capek, kita yang ini ya bikin lagu, kita nggak ngasih kan. Cuma kalau sekarang selama kita masih mampu, kita jalan sendiri dulu, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ada produser yang mau produserin kita dengan ya istilahnya saling menguntungkan dan saling nyaman, ya kita mau kerjasama. asal transparan ya? Iya, asal sama-sama win-win solution lah. Iya, benar. Ini nih bang, sekarang kan zaman udah maju nih bang, apakah ngalir aja seperti itu? Oh, harus kita harus beradaptasi. Kita harus Mengikuti zaman. Ya, harus mengikuti zaman. Kalau nggak kita tergilas. Kita nggak bisa dengan memang ada beberapa hal yang kita pertahankan, prinsip-prinsip, tapi kita tidak menutup diri untuk suatu pengembangan kemajuan ke depan, hal-hal baru, karena justru buat kita nih zaman medsos seperti ini nih, bukan buat kita doang sih, bagi semua musisi ini sangat menguntungkan. Gitu kan, promo yang terbuka sangat luasnya, karena kami dulu sempat ngalamin di mana semua media itu kan dimonopoli kan, ya kan, dimonopoli, dikapitalisasi. Jadi kita tidak bisa melakukan publish secara luas. Sekarang ya kita bisa publish. Gitu. Lebih kita harus kita ngikutin zaman, berusaha sebisa mungkin beradaptasi. Selama di sosial media ini bang, banyak kayak sih ngejudge atau di shaming atau masukan-masukan yang bagus, yang enggak? Ya itu mungkin untuk awal-awal orang yang belum baru mengalami itu sesuatu yang gimana ya? Ya dihujat, wah gitarisnya begini-gini, wah bahas ini. Dengan era keterbukaan sekarang, netizen 62 Bener. yang mulutnya jahat. 85% isinya orang nyinyir, tapi belum tentu mereka juga bisa main gitu. Dan aku juga ngalamin juga kan, kemarin waktu itu juga video-video klip lama Dahuk itu masih tayang di channelnya Lok Zelebur. Ya begitu, banyak yang ngedukung, tapi ada beberapa lah yang kontra, ada yang nyinyir, ada yang haters lah. Tanggapan lu gimana tuh bang? Buat gue salah satunya itu bisa buat introspeksi diri buat kita gitu kan. Dan memang ada beberapa juga yang tidak perlu ditanggapi. Ya kadang kita juga, wah misalkan orang komen nih, wah ini vokalisnya nggak bisa nyanyi, teriak-teriak doang gini-gini nih. Jadi gue, masa iya sih? Gitu kan. Palingnya tapi kan orang-orang terdekat kita kan tahu sama yang istilahnya orang-orang yang benar-benar pernah nonton kita live. Lu nggak gitu bang, lu asik bang kayak dia, lu main bass gini. Karena kita sendiri di dalam juga saling mengkritik kan. Kayak misalnya, lu mainnya gaya kayak apa? Tapi ya, memang kalau kita kan punya rasa ya untuk menegur. Cuma kalau netizen kan sekarang emang nggak ada akhlak ya kan. Attitude-nya nggak ada. Attitude parah banget ya. Gue ngalamin juga dihujat apa segala macam, dan banyak ketika gue lihat profil mereka ya bocil-bocil efek yang baru kemarin sore tuh kan, bocil efek nggak ada akhlak, dan mereka nggak punya prestasi dan nggak punya kebiasaan. Kecil ML. Gimana Jay, menurut lo Jay? Tapi kalau masalah begitu lah, namanya juga media ya, susah. Kita harus siap juga sih, siapin mental juga. Mental Mental juga. yang penting tuh mental baja.
Ya tuh. Teh, gimana Teh kalau misalnya lu nemuin komen nih, hujat. Biarin aja lah. Siapa yang ngambilin fotonya, Pak? Bisa. Ya memang kadang kalau mood kita lagi nggak bagus suka bikin emosi. Cuman ya kita kan di sini belajar gitu kan, dan memang Indonesia ini netizennya masih dalam taraf belajar, masih dalam taraf penjajakan, dan gini gue lihat banyak orang-orang yang masih primitif dipaksa masuk ke peradaban modern. Mereka masih terkaget-kaget, masih gumunan, masih gini terus yang mereka tadinya biasa main cuman di kebun, di sawah doang, ketemunya cuman empang, tiba-tiba melihat dunia lain di luar sana, tapi hanya dari screen, ya kan, hanya dari layar yang mereka sendiri belum pernah kesana kan, hanya bagian kulitnya aja mereka yang dapat gitu. Tapi banyak hal-hal kebenaran baru atau hal-hal baru yang mereka belum tahu, mereka lihat di situ dan mereka kaget. Yang tadinya bagi mereka, ini harusnya nggak boleh, tadinya nggak ada, kok bisa ada gini kok. Ya gitu, masih gumunan terkaget-kaget. Dengan banyak nggak sih Bang, komen-komen yang tentang fashion lu nih? Lu kan kalau manggung kan selalu bawa peralatan lu lah. Oh iya. Iya itu. Banyak nggak sih komen-komen yang buat apa sih itu? Berat biasa bawa kayak gitu. Iya. Oh iya. Gitu, karena gini. Gua dandan begini bukan karena gue anak band loh. Gue dandan enggak. Gue dari mulai kelas 6 SD terus beranjak SMP, dari dulu gue begini modelnya, cuman bedanya waktu itu masa sekolah, mungkin rambut gue nggak bisa segondrong sekarang. Gue waktu SD juga udah pakai cincin gini, udah pakai cincin batu gini. Gaya gue emang di keluarga emang udah aneh gitu kan, dan inilah keseharian gue nggak dibuat-buat. Memang ada kan orang cuma buat branding dirinya, ini gue band, gue harus pakai baju-baju yang ada yang kayak gitu. Kalau lu kan, gue juga bingung gimana. Gini, kalau misalnya orang yang udah flow aja tuh memang udah kepribadiannya begitu, dia mau pakai apa aja kelihatan asik. Ya kan? Nggak maksain diri, tapi sesuai branding dirinya dengan gue musisi loh, gue gitaris tuh. Memang layaknya seorang seniman itu biasanya selain identitas KTP yang ya kan, kita juga harus punya identitas karakter yang kuat gitu. Yang menandakan memang di masyarakat kita kelihatan, di masyarakat umum nggak kayak orang kebanyakan, emang aneh sendiri, unik sendiri ya. Kalau gue sudah biasa aja. Jadi biasa aja. Tapi memang ada yang orang mau begitu cuman takut, malu, takut dihakimi sekitar, atau mungkin takut diinin tetangga, takut dituin mertua lah. Kalau gue nggak, kalau gue pribadi nggak tahu nih kawan-kawan yang lain. Kan dari segalanya nih, kayak lu doang nih Bang yang fashionnya yang menurut gua. Enggak, ini keren. Ya kalau ini kan emang sewajarnya anak band. Oh iya. Bukan anak band. Kalau gua nggak balas gitu keren sih. Gitu kan, cuman gitu. Biasanya gua kadang pegang cincinnya kayak gitu kan, ada labelnya nggak sih? Jangan-jangan dia lagi jualan. Gitu. Ini ada tag price ya Bang. Jadi Bang, buat motivasi Bang. Motivasi buat anak-anak yang bakal maju nih, yang bakal mau main juga nih, yang mau bakal ngikutin kayak lu. Motivasinya apa sih buat di zaman sekarang? Gimana Bang Teddy? Masih si Jerry, kira-kira. Iya boleh. Kalau motivasinya dalam hal band ya, kalau dalam hal band itu kita teruslah berkarya gitu. Jangan takut lu salah main, lu salah baru belajar. Semua gak ada yang jago. Kita masih tahap pembelajaran gitu. Jadi jangan pesimis. Aduh, gue main kawannya jago-jago. Buang rasa. Itu adalah sebuah tantangan buat lo bakal ke depannya nanti gitu. Lu jangan peduliin kalau mereka itu menjago. Jangan ada yang jago. Kita semua sama belajar. Kalau lo di grup tuh di band itu nggak ada yang namanya jago. Ada yang namanya kompak, harmonis. Grup harmonisasi, kalau nggak grup tuh harmonisasi. Kalau dalam penampilan ya udah, lo tampilin Ciptain karakter sendiri-sendiri lah. apa adanya aja dari diri lo sendiri. Nggak usah dibuat-buat gitu. Dari diri sendiri aja. Iya, ciptain karakter, karena yang membuat lu itu bakalan Dikenal orang ya brandingan lu sendiri. brandingan, iya, karakter lu itulah. Iya, ciri khas lu itu yang. Jadi karena gini loh, ada banyak band, bahkan sekelasan Rolling Stone ya, gua ngulas balik ya. Rolling Stone itu awal-awal dia naik bukan karena mereka jago loh. Rolling Stone itu band paling jelek di Inggris. Iya, karena mereka jelek.
mereka punya ciri khas tapi dengan coba gini, Mick Jagger sendiri itu pernah diledekin sama seorang produser ketika mereka habis main, ada sponsor besar. Jadi dulu ini ada seorang promotor nih, biasa ngadain acara-acara gede kan. Dia bosan, band bagus-bagus mulu nih. Dia nyari band pendamping. Dia nyari ke suatu agen talent, dia nanya gini, lu ada band yang jelek gak sih? Gue capek dengan band-band bagus. Nah, ditawarkan ya Rolling Stone ini. Bahkan di suatu saat pas di acara besar Rolling Stone tuh pernah diledekin sama seorang produser, bilang gini, Mick Jagger, lu belajar nyanyi dulu lu. Ya kan, karena kan kita tahu lafalnya dia kalau nyanyi kayak orang gimana kan? Kayak orang nggak ngerti nada atau gimana kan? Tapi justru itu karakternya dia kuat banget di situ. Terus dengan Chad Smith, dengan akhirnya dengan keseluruhannya Rolling Stone itu dengan gayanya gitu unik. Tapi mereka kompak, harmonisasinya ada, akhirnya itulah yang bikin mereka naik. Iya, kayak Slank juga gitu kan. Slank terkenal dengan slangeannya, urakannya, ya kan. Ada justru yang karena kekurangannya itu jadi suatu karakter kuat. Ntar bakal bawain lagu baru nggak bang? Ya, kita coba bawain lagu single barunya, mudah-mudahan nanti bisa asik lah didengarnya lah. Iya, buat teman-teman bicara, dapur bicara bakal bisa denger. Ya. Hook sini lagunya gimana, bisa langsung di share ke teman-teman selanjutnya. Bisa dicek juga di YouTube-nya, ada YouTube-nya nggak sih bang? Ada YouTube-nya di channelnya Hook Rock. Bisa dicari langsung di The Hook Rock. Hook aja Hook Rock atau nggak di IG kami itu official _ The Hook _ Rock. Ya, situ. Dan tapi ini lagu kemarin kita udah recording tapi ternyata gagal. Operatornya baru belajar ternyata, dan kualitas rekamannya nggak bagus, terpaksa kita harus ngulang. Sekarang kita lagi garap ulang lagu ini, lagi dalam proses. Kali ini kita garapnya di studionya sama anak Foxa, gitu kan. Yang mudah-mudahan hasilnya bagus, gitu kan. Nanti kalau misalkan udah siap tayang lah ya, nanti kita umumin juga. Ntar bisa didengerin di Spotify, Joox atau apa gitu, bisa di-download juga. Thank you banget bang, udah bisa ngobrol di sini. Oke. Makasih buat teman-teman dapur bicara. Gua Squidward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rocks. Dan melepas rindu, aku datang untuk berjumpa denganmu. Seduhkan kopi hitam, kita duduk bersama, kita saling bercerita dan tertawa. Kabar rindu, berita cinta, nostalgia, suka dan duka, waktu yang kita lewati bersama. Seduhkan kopi hitam, kita duduk bersama, kita saling bercerita dan tertawa. Kabar rindu, berita cinta, nostalgia, suka dan duka, waktu yang kita lewati bersama. Hey kawan, apa kabarmu?